Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Baik, sekarang duduknya yang rapi dulu. Coba Mas Hisudin itu duduknya yang betul, yang rapi. Mas Ahmad. Ya, jangan sendiri. Jangan ke belakang. Kelihatannya lemes sekali. Ya. Baik. Sarapan Pak Guru. Sarapan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapat manfaat ridho dari Allah ya. Baik. Karena tadi yang paling gasik berangkatnya Mas Fuad. Mana Mas Fuad? Ya, Pak Guru. Iya, Pak Guru kasih hadiah untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap? Siap, Pak Guru. Oke, yuk silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Siap, kita Pak duduk, gerak. Teman-teman, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Fuad sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga kita semua dimudahkan ya mendapatkan ilmu dari hari ini. Kita ketemu lagi dengan Pak Hasan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk materi baru ya di bab 5 tentang Rasul Allah idolaku. Sebelumnya kita sudah belajar dan sudah selesai belajar di bab 4 itu tentang bulan Ramadan yang indah. Masih ingat? Anak-anak? Masih, Pak Guru. Iya. Terima kasih sudah ingat ya. Dan hari ini juga masih ada kaitannya dengan pembelajaran tentang puasa. Di subbab sekarang ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ada salah satu yang istimewa dari Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud itu memiliki kebiasaan untuk berpuasa sehari tidak, sehari puasa yang dinamakan puasa Daud. Nanti kita lebih jauh akan dibahas di situ ya. Kaitannya dengan materi yang kemarin, berarti masih ada kaitan dengan materi tentang puasa. Lebih jauh nanti kita akan belajar tentang Nabi Daud, mengenal siapa Nabi Daud, kisahnya dan sifat teladan yang akan kita teladani sifatnya kepada anak-anak. Oke, Pak Guru. Oke, untuk belajar ini lihat Terlihat bagus gambarnya. Itu ada gambar kan? Terus kita dilihat pelajaran kita hari ini Rasul Allah idolaku, kisah teladan Nabi Daud Alaihissalam. Oke. Baiklah, Pak Guru akan bacakan dulu. Pertama, sebelum Pak Guru bacakan tentang tujuan pembelajaran, untuk semangat kita ya pagi ini ya, kita tepuk anak soleh dulu. Masih ingat tepuk anak soleh? Masih. Nanti hitungan ketiga kita tepuk anak soleh. Siap ya? Siap Pak Guru. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Yes, ya. Kan sekarang tepuk PPPK. Religius
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, semangat kan? Semangat, Oke, Pak. baik. Selanjutnya kita nyanyikan lagu nasionalisme dulu. Coba berdiri, semuanya berdiri dengan tetap sempurna ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, nanti diikuti dengan musik. ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak. Ayo duduk kembali. Yang tertib ya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Guru jelaskan dulu tujuan pelajaran kita hari ini supaya kita tahu belajar kita hari ini apa ya. Yang pertama, nanti anak-anak melalui tayangan video dan menggali informasi, kalian bisa menganalisis kisah Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Yang kedua, nanti kalian setelah melalui tayangan video dan menggali informasi juga, anak-anak menelaah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang selanjutnya, yang ketiga, setelah menggali informasi dan melalui tayangan video, peserta didik atau kalian bisa menyimpulkan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalian bisa menganalisis ceritanya, kisahnya, kemudian menelaah kisahnya, kemudian kalian juga menyimpulkan kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, bahwa materi kita hari ini adalah tentang Rasul Allah idolaku. Submaterinya kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, pertama kita tahu dulu apa itu idola. Kita mengidolakan seseorang, pasti kita mencintai seseorang apa tidak? Ya, Pak Guru. Pak Guru tanya, Mas Hisudin mengidolakan siapa? Wah, tidak terdengar ya suaranya ya. Coba Mbak Anissa Fahmi. Mbak Anissa Fahmi sepertinya mengidolakan Aldebaran ya. BTS, Pak Guru. BTS itu yang kemarin mahal sekali. Makanan apa itu namanya? Nggih, McDonald. Benar ya. NCT. Oh, berarti Mbak Anissa itu sangat mencintai dan mengidolakan BTS. Sampai punya posternya masih di rumah ya, di kamarnya ya. Punya albumnya, Pak. Oh, luar biasa. Coba Mas Supri punya idol siapa? Atau punya idola? Saya idolanya orang tua. Orang tua. Ibu dan orang tua bapak. sendiri Mas. Iya, bagus. betul. Luar biasa. Disayang terus ya ayah bundanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu idola. Nah, sekarang kita harus tahu mengidolakan Rasul, yaitu Rasul Allah itu seperti apa sih? Mengidolakan Rasul artinya kita mencintai sebagaimana Mbak Nisa Fahmi tadi mencintai atau mengidolakan seseorang pasti mengikuti siapa yang diikutinya, ya kan? Betul, Pak. Siapa yang mencintai Rasul, maka akan bersamanya di surga nanti bersama Rasul, bersama para nabi dan Rasul. Tapi kalau Mbak Anissa Fahmi nanti mengidolakan BTS, kira-kira di akhirat di surga bersama BTS ya? Aduh, iya ya, Pak. Betul gitu, Pak. Berarti bagaimana idolanya? Idolanya kurang greget ya? Berarti tergantung idolanya ya, Pak. Iya, tapi nanti kalau di surga kira-kira bersama idolanya apa tidak? Kalau bersamanya di dunia dan di akhirat kira-kira lebih greget, lebih asik apa enggak? Asik, Pak Guru. Lebih asik ya? Iya enggak? Subhanallah. Ya, Betul apa Pak. tidak? Betul ya? Iya, jadi kalau kita mengidolakan seseorang, berarti orang yang seandainya kita idolakan bisa bersama-sama di dunia dan di akhirat, ya enggak? Iya. Iya, boleh mengidolakan seseorang, tapi idola yang paling lama adalah Allah, Rasul, dan orang tua kita. Betul seperti Mas Supri tadi ya, mengidolakan orang tua ya. Kita bisa bersama di surga, bersama orang tua, keluarga,
para nabi dan rasul ya, itu Pak Guru. Rasul Allah idolaku sebagai idola. Ya, Mas Tony ada yang bertanya ini ya? Silakan. Saya mengidolakan pemain bola, rumah saya penuh dengan poster Cristiano Ronaldo, bagaimana? Oh iya, boleh lah, boleh saja. Ya, asal kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting itu. Pasti kekurangannya besok mungkin nggak bersama Ronaldo ya. Nggak bisa bersama Cristiano Ronaldo hanya. Kecuali nanti Cristiano Ronaldo masuk Islam sama taat pada Allah, nanti bisa bersama di surga ketemu insya Allah ya. Baik. Selanjutnya, salah satu nabi dan rasul yang harus kita idolakan adalah Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang sudah Nabi Daud alaihissalam sebelumnya pernah dengar ceritanya, kisahnya? Mas Tresno pernah ceritanya? Itu mic-nya dinyalakan dulu semua nggak apa-apa. Guru. Belum. Tapi sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar Nabi Daud? Tahunya tuh Daud. Iya. Kalau Firdaus pernah dengar Nabi Daud belum? Pernah Pak Guru, dengar namanya. Pernah ya? Pernah dengar namanya ya? Oh, belum kenalan ya? Masih kecil atau Belum kenalan, belum ketemu Pak Guru. Oke, balik kita mengenal semua ya. Kita kenalan dulu siapa itu Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelum mengenal, kita amati dulu. Oke. Ya, ada 3 gambar. Nanti kita amati dan Pak Guru sudah bagikan KPD-nya. Bentar. Yang ini sudah terlihat. Ada Pak Guru. Ada ya LKPD-nya yang tadi malam Pak Guru share ya. Oke, gambar pertama sudah dilihat semua. Coba Pak Guru minta salah satu yang berani mengungkapkan analisisnya. Itu gambar tentang apa coba? Siapa yang berani angkat tangan? Sebelum Pak Guru tunjuk. Ayo, silakan angkat tangan. Gak ada yang berani? Gak ada yang berani? Oh, kalau gitu Pak Guru tunjuk. Mas Ahmad, gambar 1 tentang apa ini? Itu anak yang baru bangun tidur ya, Pak Guru? Bangun tidur ya? Di situ ada tulisannya apa itu? Apa itu? Berani Tidak terlihat. atau takut? Iya, berani takut. Kalau bangun tidur pasti ekspresinya beda. Itu ekspresinya berani. Tenang karena sudah berani. Iya, betul, Mbak Anissa. Yang kedua, Tidur sendiri berarti, Guru. Oh. Masih Suji, suara udah masuk. Yang kedua, gambar apa itu? Gambar sedang sholat, Pak. Gambar sedang sholat. Iya. Taatan. Berarti dia itu anak yang taat, anak yang soleh ya. Iya. Yang ketiga, gambar ketiga, Mas Firdaus. Nggih, Pak Guru. Itu tentang puasa Nabi Daud, Pak Guru. Oh iya, itu tentang puasa Nabi Daud alaihissalam. Tadi Pak Guru sudah cerita di depan ya. Ketiga gambar ini tentang sikap berani, taat, kemudian nanti mau puasa Nabi Daud. Nanti kita akan uraikan juga kaitannya kita Nabi Daud. Oke, sekarang kita mulai kenal dulu ya sama Nabi Daud. Oke, bisa terlihat dibaca di sini Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Yaitu dari suku Sibit Yahuda. Sambil dilihat baca ya. Sambil dilihat dibaca, kemudian diisi LKPD-nya. Pak Guru ini sedang menguraikan. Kalian juga mencatat hal-hal yang penting di dalam LKPD. Oke, yang sudah dibagi ya. Sambil menyimak. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi Nabi Daud itu hidup di masa dua raja, Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Tuh, ya jangan sampai Talut sama Jalut jangan sampai tertukar. Raja yang beriman bernama Raja Talut. Kalau yang kafir Raja Jalut. Pinter sekali anak-anak Bapak Guru hebat. Selanjutnya, singkat cerita, ketika itu terjadi peperangan dua raja tersebut, Raja Talut dan Raja Jalut. Ya, tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bala tentara tersebut terdapat Daud alaihissalam. Di dalam bala tentaranya Raja Talut yang iman itu. Kemudian Raja Jalut itu berhasil dikalahkan oleh Daud. Padahal waktu itu Daud masih kecil. Ilustrasi saja ya di sini ya, bisa dilihat anak-anak ya. Di sini Daud kecil sebelum jadi nabi ya. Kemudian ini Raja Jalut dikalah oleh Daud yang masih kecil waktu itu jadi Raja Talut. Ya. Nah, itu kehebatan Daud kecil bisa mengalahkan Raja Jalut yang besar, badannya gagah, perkasa, tinggi seperti raksasa. Tapi waktu itu Raja Daud yang masih kecil itu berani melawannya. Maka sifat berani salah satu sifat yang bisa kita teladani anak-anak ya. Paham? Paham. Kayaknya pada ngantuk nih. Pak Guru panggil coba. Kalau Pak Guru bilang anak soleh, kalian bilang siap. Gitu aja, oke? Anak soleh. Siap. Oke, lanjut ya. Setelah Daud kecil saya ingat bisa mengalahkan Jalut yang gagah perkasa besar sekali itu, sehingga Daud ini diangkat menggantikan Talut menjadi raja. Kebetulan karena Raja Talut itu berjanji bala tentaranya barang siapa yang berani dan berhasil membunuh Raja Jalut, maka akan diangkat menjadi raja setelahnya, sehingga keberhasilan Daud setelahnya diapresiasi atau diberikan hadiahnya itu diangkat menjadi raja setelah Raja Talut wafat ya. Kemudian Allah memberikan kerajaan dan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam dan mengangkatnya menjadi rasul serta memberikan karunia yang agung yaitu berupa kitab suci Zabur. Ya, masih ingat pelajaran kelas 4 Bu enggak? Tentang 4 kitab para nabi ya. Nabi Daud salah satunya diberikan kitab Zabur. Zabur. Kalau Injil kepada Isa. Kalau Taurat Musa. Kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di syariat agama Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab tersendiri ya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya atau nabi setelahnya dari Muhammad ya. Oke, lanjut. Masih semangat ya? Masih. Oke. Walaupun Nabi Daud alaihissalam itu seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga dan juga menjadi seorang raja yang kaya raya, punya kekuasaan, tapi Nabi Daud tetap memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memiliki kekuatan dalam beribadah, terutama sholat malam dan separuh tahun luar biasa. Kita puasa Ramadan saja sebulan sudah kepengen lebaran ya, sudah kepengen beli baju baru ya. Iya, Pak. Yang sudah luar biasa seorang nabi dan raja masih punya ketaatan kepada Allah, bahkan puasa beliau itu setengah tahun dihitungnya. Artinya begini,
sehari ini puasa, besoknya tidak, besoknya puasa lagi, selang-seling seperti itu. Ya, jadi kalau dihitung setahun berarti separuh hari, separuh tahun ya berpuasa. Wah, luar biasa nggak? Nah, itu jadi Ya contoh. Kemudian banyak amal solehnya. Nah, bisa mulai bisa meneladani sifat dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama sifat pemberani, Pemberani yang kedua taat kepada Allah. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. betul sekali. Oke, selanjutnya ini ada beberapa keistimewaan yang Nabi Daud miliki. Yang pertama tadi betul sudah taat kepada Allah. Dua, rajin sholat malam dan puasa Nabi Daud. Terus yang ketiga ini punya keistimewaan yang luar biasa, tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi sekarang. Memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca atau mengandangkan kitab Zabur serta bertasbih. Sampai ayat ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya, saking merdunya seperti kalian kalau mendengar nyanyian yang sangat bagus biasanya ikut penyanyi nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. BTS, Wah. Lagu apa kira yang biasanya didengar paling suka biasanya apalagi kalau di kamar mandi. Jadi Konser. nyanyi sesaat ya, tapi nggak boleh ya nyanyi di kamar. Iya, Pak. Nah, yang kelima dapat melunakkan besi tanpa api. Melunakkan besi tanpa api seperti melunakkan plastisin pemalam kayak gitu. Padahal besi itu Keras. apa? Keras kan? Keras. Iya, kalau dilunakkan butuh api. Tapi Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Daud melunakkan besi tanpa api yang dijadikan baju tentara-tentaranya ya. Dulu juga sudah pernah membuat baju untuk tentara Talut. Gitu. Nah, yang terakhir keistimewaan yang luar biasa itu Nabi Daud diberikan kitab suci Zabur. Ini. Selanjutnya ada berapa sifat yang bisa telah dari sikap Nabi Daud alaihissalam. Tadi sudah dijelaskan Pak Guru. Coba Mas Tony sebutkan satu sifatnya bisa diteladani. Apa no? Mas Tony ngantuk tuh. Coba teman satu bangkunya dicubit. Kurang tidur Pak, ngantuk. Saja. Ya itu ya, cubit saja tuh temennya di bangku. Mas Les, satu sifat yang bisa diteladani dari Nabi Daud alaihissalam. Pemberani, Pak Guru. Oh iya, betul pemberani. Contohnya bagaimana pemberani itu tadi? Berani melawan salah. Oh, itu Pak. Raja siapa ya? Raja yang perkasa besar itu ya. Oke. Jalut. Selanjutnya Raja Jalut betul. Jalut. Mas Mas Ahmad Hidayat. Coba sebutkan dua sifat yang bisa diteladani dari Nabi Daud. Dua. Kebagian dua tadi Pak Guru lihat kamu kayaknya lagi konsentrasi sama Pak Guru sih. Ayo, dua. Mohon maaf Pak Guru. Yo. Itu taat kepada Allah Pak Guru. Oh iya, satu lagi. Rajin sholat malam dan puasa Pak Guru. Alhamdulillah. Ya konsentrasi ya, jangan main ya. Ini Pak Guru. Ya, yang terakhir sebutkan Mas Supri. Sifat teladan dari Nabi. Ayo. Sikap teladan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud terakhir. Nabi Daud adalah nabi yang adil dan amanah, raja yang adil dan amanah. Betul. Selain sebagai nabi, beliau juga sebagai seorang raja, tapi dia tetap adil dan amanah. Ya. Oke, pintar sekali, hebat-hebat. Oh, konsentrasi dulu. Anak soleh. Siap. Siap. Oke.
Selanjutnya, biar kita nggak bosen ya, dengerin ceramah Pak Guru dari tadi, kita simak dari Daud alaihissalam dari gitu. Oke, sudah disimak ya, sambil di LKP. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya ini terakhir dari apa yang sudah kita pelajari, menggali informasi dari Pak Guru, dari buku sumber, kemudian dari video yang sudah ditampilkan. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah kita bisa meneladani beberapa sifat Nabi Daud alaihissalam, yaitu sikap pemberani, taat kepada Allah, kemudian raja yang adil dan amanah, kemudian apa lagi? Rajin sholat malam dan berpuasa. Kemudian memiliki keistimewaan apa saja? Cara yang kedua Pak Guru. Menggunakan besi Pak Guru dengan tangan Terus? saja. Diberi Caranya sabtu. Kitab Zabur, betul sekali. Oke, sampai sekarang sampai pembelajaran terakhir di sesi terakhir, ada yang mau bertanya? Kapan pulangnya Pak Guru? Waduh, pulang ya bentar lagi. Istirahat udah lapar tadi, yang belum sarapan nih Mas Ahmad ya. Nggak ada ya? Pertanyaan selain selain kepengen pulang nggak sih sama pengen ke kantin ya? Ada pertanyaan seputar Nabi Daud alaihissalam? Sudah paham semua? Sudah. Ya, coba nanti Pak Guru cek lewat soal yang Pak Guru bagikan di link. Kalau nanti di bawah KKM 70 Pak Guru kasih tambahan kegiatan belajarnya. Nah, link Pak Guru bagikan di Google Form ya. Di tab ya. Di grup kelas. Ya, ini lewat Google Form. Nanti langsung dikerjakan setelah Pak Guru selesai kegiatan belajar kita. Oke. Berarti sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih atas semangatnya untuk belajar hari ini bersama Pak Guru. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga selalu rajin beribadah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.